Nah, kita lanjut lagi di seri belajar HTML dasar untuk mempelajari tag table kayak gitu ya. Jadi kita udah bikin list sebelumnya, sekarang kita coba buat tabel. Tabel. Table kayak gini ya. Jadi table ini juga sering kita temui di Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi silahkan untuk melihat bagaimana cara penggunaan table di Microsoft Excel atau mungkin Google Spreadsheet ya, boleh silahkan. Nah, kalau di dalam pemrograman HTML gitu ya, kita gunakan juga table kayak gini. Jadi ada namanya tag parent. Nah, itu adalah table kalau di penggunaan table. Nah, kalau misalnya yang lain ya contoh formulir ya, dia tag form kayak gitu. Nah, untuk table sendiri kita gunakan tag table sebagai parentnya, and then childnya apa aja, ada tr dan juga ada td. Nah, td-nya ini bisa kita isi, misal ada 4 gitu ya, terus kita bisa bikin tambah lagi tr kayak gini. Oke, and then kita bikin td lagi, misal di sini wajib 4. Nah, ini boleh dijadikan sebagai judul, ini boleh sebagai isi. Nah, ada juga yang namanya tag th. Th ini sebagai judul biasanya ya, jadi dia akan sedikit lebih tebal. Misal di sini saya bikin nama gitu ya, nama, and then di sini kelas, terus program studi, terus mungkin di sini semester gitu ya. Terus misal di sini diki, kelas informatika atau jurusan lah ya, informatika jurusan lah biar kerenan dikit. Program studi game develop atau web deh, karena kita lagi belajar seri web ya, development, and then semester 6 gitu ya. Kita coba cek, kayaknya udah ada ya, refresh aja. Nah, ini adalah sebuah table, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Gak ada garisnya ya. Jadi table itu dinamakan table karena dia ada kolom dan baris ya, jadi ada sel-selnya. Gimana cara bikinnya? Kita tinggal tambahin aja di sini. Oke, kita tambahin aja border, misal 1 pixel, sorry 1 aja kayak gini, fresh. Nah, nanti dia akan ada. Nah, ini akan menjadi sebuah table. Nah, jadi sebetulnya pembagian table itu biasanya seperti ini. Ini adalah head gitu ya, ini adalah headnya atau judulnya ya, jadi headline atau judul, dan ini adalah konten atau isi ya, kayak gitu. Jadi kalau dari di bagian sini adalah bagian judul, di bagian bawah adalah isinya. Jadi misal kita bikin lagi ke bawahnya, misal di sini parent gitu ya. Nah, jadi dia akan mengisi yang bawahnya, jadi yang atasnya sebagai judul. Biasakan dia agak lebih tebal sedikit ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini udah menjadi sebuah table. Paling kayak gitu aja sih. Anyway, sebetulnya ada properti tambahan, seperti contoh ada yang namanya cell padding ya, kayak gini. Misal di sini saya bikin 10 pixel, jadi nanti akan memberikan sebuah space. Nah, ini membuat orang yang membaca itu jadi sedikit tidak ini ya, apa ya, kayak kalau terlalu dempet kayak tadi, misal kita bikin 0 pixel gitu ya, terlalu dempet itu kayak kita ngap gitu bacanya, kayak aduh ngap banget. Tapi kalau kita kasih space kayak gini, dia akan jadi sedikit lebih lega. Terus juga ada yang namanya cell spacing. Jadi cell spacing ini memberikan space. Kalau ini kan tadi cell padding, jadi memberikan padding kepada cell. Kalau ini space kepada cell, jadi nanti selnya yang berubah. Nah, ini kan agak lebih besar ya, jadi kita coba bikinnya 3 aja deh ya, 3 aja cukup deh. Jadi nanti batangnya akan seperti ini kayak gitu. Terus juga di sini ada yang namanya konsep call span dan row span. Jadi call span itu menggabungkan dua kotak secara horizontal. Namun kalau nanti row span, dia akan menggabungkan 2 kotak secara vertikal. Contoh di sini 6 ya, atau saya ingin menggabungkan diki dengan informatika gitu ya. Jadi diki dengan informatika, bagaimana cara menggabungkannya? Kita gunakan call span.
2 karena ingin menggabungkan antara dua kotak gitu kan. Kalau 3 berarti 3 kotak, kita ubah call span-nya jadi 3. Ini kita matikan. Nah, kita tinggal tambahkan di sini misal informatika gitu ya, fresh. Nah, nanti dia akan gabung gitu loh. Nah, habis itu ingat ya, jadi saat sudah menggabungkan dipastikan sel ataupun kotak yang ingin kita gabungkan itu harus dihapus atau dimatikan seperti ini menggunakan komen. Jadi ini kosong gitu kan. Kalau misalnya kita nyalain, nanti dia akan lebih. Nah, lebih satu kotak. Kenapa? Karena terhitung ada 1 2 3 4 5. Sedangkan judul hanya ada 4 gitu loh. Jadi jangan sampai yang ini juga masih nyala ya. Kita matikan saja sampai terjadi seperti ini. Dia akan terlihat seperti menghubungkan gitu ya. Terhubung lah ya. Jadi ngegabung lah. Gitulah konsepnya. Kalau misalnya 3 ya silahkan tinggal dihapus yang ini jadi kayak gini. Nanti dia akan menghubungkan. Kenapa ini nggak menghubung? Refresh. Nah, ini ya. Jadi nanti akan terhubung dengan 3 kotak ya, 3 sel secara horizontal gitu ya. Kalau misalnya menggunakan call span. Oke. Sekarang kalau misalnya row span. Jadi ada row span, ada call span. Row span itu secara vertikal. Jadi misal saya pakai row span di sini 2. Saya ingin menggabungkan yang mana? Yang ini. Jadi semester 6 ini kan sama. Saya pengen gabungin aja deh biar nggak repot pakai row span. Refresh. Nah, nanti dia akan jadi 1. Jadi kayak gitu konsepnya menggunakan call span, row span, dan juga cell padding, cell spacing teman-teman. Oke, kita coba lanjut lagi nanti untuk pembuatan form. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa untuk tetap mempelajari pemrograman untuk membuat web sederhana, karena nanti kita hasilnya adalah pembuatan web kayak gitu. Oke.